langsung bayar pajak, kagak gimana? Jangan nggak boleh. Jadi dalam segala hal juga nggak boleh. Tetanggaan kayak apa, musola kayak gitu kan. Orang musola juga gitu main jor-joran, musolain pagar gitu, musola itu mah itu orang barangnya juga dari barang-barang haram kayak gitu. Nah, jadi hasud yang 3 jenis itu, yang 3 yang dibolehkan pun, yang 2 jenis itu pun pada masalah agama. Jadi orang kaya, kita ingin kaya seperti itu karena orang kaya itu mengamalkan hartanya di jalan Allah. Yang dia mengamalkan itulah yang pengen kita lihat, bukan karena dia kaya. Itu nanti mungkin kita sukses. Gimana? Kalau kita punya seorang kita kan pakai yang kita pakai kan yang dia punya, yang dari bendera, itu kan pasti begitu. Pakainya Iya. Masalahnya apa nih? Ya kan kita bikin kita nanti ya kayak Iya. Iya nggak apa-apa misalnya karena kita di sini punya masa gitu kan. Dulu pernah itu dari kampanye kayak gitu tuh, kebetulan abang masih ada di tingkat Roboya di depan rumah bawah itu juga merah 2 meter kali berapa kayak gitu sebenarnya. lah orang mau kampanye datang ke kita minta kaos dan segala macam, katanya kan caleg dari mana? Ya benderanya gede banget ya. Bener siapa yang masang tuh benderanya? Ini minta kalau mau kampanye minta tadi tuh. Loh, dukungan kagak ada macam-macam dah pokoknya urusan masing-masing aja. Sangkanya kita yang begitu. Nggak masalah kita mendukung sebulan, apa jelas-jelasnya kita mendukung sebulan, nggak apa-apa, teman jangan menjatuhkan orang lain. Kenapa Anda mendukung dia? Oh karena dia itu begini, dia itu begini, dia. Jujur aja misalnya dia mah saudara saya, dia mah teman, kalau saya dukung dia itu dia pergi sama saya dibeli motor, siap aja begitu. Tapi jangan menjatuhkan orang lain, jangan jelekin orang lain. Belum tentu orang lain itu jelek dari dia, belum tentu. Nah itu jadi jangan apa itu jangan hasil itu jangan kayak begitu. Itu segala hal ya. Mau pedagang, mau profesi, mau ustadz, mau kiai sama. Kan itu katanya Imam Ghazali sekali mengatakan bahwa semakin tinggi kealiman seorang, semakin tinggi rasa hasudnya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin tinggi rasa hasudnya. Nah dia bisa nggak ngatasin itu? Yang kebanyakan adalah nggak bisa ngatasin. Ilmu tinggi dia bisa capai, tapi mengatasi rasa hasud yang tinggi ini berbarengan ya. Nah itu. Jadi ketinggian ilmu dia dibarengi dengan ketinggian hasudnya. Itu berjalan bareng, kayak lain bareng gitu. Ini naik terus. Nah dia bisa nggak nih ngalahkan ini? Bukan berarti ketika dia tinggi ilmunya dia nggak hasud, dia bisa menyembunyikan itu aja. Dia bisa menyembunyikan hasudnya. Dia bisa menyembunyikan rasa iri, bisa sembunyikan. Padahal hatinya pun dia, tapi dia bisa baik. Dia bisa sembunyiin. Yang kadang-kadang ada orang seliting dengan dia, rekannya ini kena musnah, hatinya senang. Udah gua apa? Jangan begitu. Nah, ketika orang lain jatuh, dia senang, itu tandanya ada apa? Ada hasad. Kenapa? Suatu saat dia jatuh, dia muncul. Dia enggak. Orang belum tentu terlibat masalah korupsi, udah senang aja kan? Udah kena. Itu nggak boleh. Jadi boleh kita unggulkan seorang atau mengunggulkan diri kita, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Nah, itu yang tingkatan pertama. Selanjutnya wala tanajasu. Tanajasu ini kalau kita ada syaratnya, oleh kawan katakan an-najasu an tazida fi samani sil'ati yunada alaihi bisuqi wa nawi wala raghbata lahu fi shira'iha bal yaqsidu ay yaghra ghayra wa hadha. Yang namanya tanajus, orang menambahkan harga pada barang dagangan, lalu harga itu dia yunada alaihi bisuqi dia disebarkan di pasar. Wala raghbata lahu fi shira'iha, bukan bermaksud untuk orang senang mau beli itu, tapi bal yaqsidu ayyaghra ghairu, tujuannya untuk menipu orang. Gini, ini ada barang harganya 10.000, kayak macam apa kalau lelang ya. Nah dia ini kan dikata
tuh barangnya bagus tuh, 12.000. Ada orang yang lihat tuh, iya barang, ini berarti bukan mau beli, cuma mau ngapain namanya mau, nah itu doang. Cakep tuh barangnya, kalau nggak bisa beli tuh, cakep, ribu murah tuh. Nah ya kayak begitu. Jadi dia tambah karena harga barang itu bukan karena dia pengen beli, tapi ingin menipu orang supaya orang ini mau beli. Wah kalau saya punya duit, saya beli ini barangnya. Saya nggak punya duit, murah ini barang ini, murah ini barang. Nah itu tambahkan itu dia menipu orang lain. Apa bahasa kitanya itu kalau begitu? Hah? Apa sih gitu? Dia pengen nipu, dia harga barang itu tambahin supaya orang yang lain ini bukan berarti pengen beli, cuma apa? Menjor-jorin orang aja gitu supaya orang apa? Orang beli kan harganya nggak segitu bahkan. Sekian. Wah dia sekian lagi. Wah ini orang benar-benar barang bagus karena banyak peminatnya gitu kan. Karena nggak peminatnya doang gitu. Senan mana tuh? Oh gitu. Baru nggak tahu orang pasar itu tahu orang pasar ini masalahnya masalah pasar nih. Jadi katanya gitu. Jadi wah dia sekian benar nggak beli dia. Ya pura-pura beli gitu kan. Wah bukan beli gitu kan. Wah sekian. Nambah lagi. Nah biar orang lain itu yang ada unsur goror penipuan pada orang lain. Ah gitu. Berarti zaman aku udah ada kayak gitu ya. Mungkin aku udah ngasih tahu tuh yang kayak gitu nggak boleh. Ada unsur penipuan ya. Ini orang kerjaan orang dagang. Kalau memang dia mau tunjukkan kualitas dagang itu bagus, ya tunjukkan saja. Nggak usah pakai apa. Ya nipu orang ini datang orang mau. Nanti nggak mau beli, cuma apa? Cuma ngejar-ngejarnya supaya orang mau beli. Nah dia promosiin gitu kan. Nah itu hati-hati yang mau dagang nih. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Ini bingungnya apa? Kok tidak boleh saling marah? Sedangkan marah itu kan sifat manusia. Manusiawi kan, orang marah itu manusiawi. Kok nggak boleh? Yang nggak boleh wala tabaghadu, jangan menyebabkan orang lain marah gitu. Jadi kalau saling marah ya manusia wajar. Kalau apa? Kalau marah itu wajar manusia marah. Kenapa? Sifat manusia marah. Tapi yang nggak boleh adalah jangan menyebabkan kita melakukan sesuatu yang orang lain itu jadi apa? Jadi marah. Apakah kita hina dia? Apa kita pukul dia? Orang lain menjadikan dia marah. Itu kita nggak boleh. Kalau masalah marahnya itu sifat manusia. Kalau nggak terasa kalau dalam keadaan berdiri marah duduk kalau marah disuruh duduk itu kan karena apa? Marah itu sifat manusia, bisa dihilangkan, tapi kok dilarang? Yang dilarang adalah jangan membuat orang lain menjadi marah atau kita sendiri yang mengakibatkan kita marah. Jadi ada sesuatu kita nggak senang, ya kalau kita lihat nih marah, nah itu kita hindari. Kita buat itu kita jadi marah itu kita hindari, atau kita lakukan sesuatu orang lain marah itu kita hindari. Jadi jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain marah ataupun kita marah. Nah akhirnya apa? Saling marah. Kita caci dia, kita ejek dia, nah, dia marah sama kita. Nah, akan kita nimpalin juga kan? Marah juga. Jadi saling apa? Saling marah. Di sebabnya ada sebabnya. Jadi bukan menghilangkan apanya, bukan menghilangkan sifat marahnya, enggak bisa, itu sifat manusiawi. Nabi juga marah. Pernah marah, tapi marahnya Nabi enggak melakukan suara. Kalau sahabat sudah melihat muka Nabi merah, Nabi enggak marah. Bisa kenapa? Sifat manusiawi. Ustaz ya, kita soal hasud gimana? Gimana? Dalamnya hasud. Meredamnya nih. Ya memang enggak. Itu memang penyakit hati dari orang, penyakit hati dari. Ya, jalan kalau dalam hadis jalan satu-satunya ya hanya zikrullah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya banyaklah kita kesibukan. Biasanya orang hasud kan karena nggak punya kesibukan. Yang ngomongin doang nggak punya kesibukan. Kalau orang nggak punya kesibukan, bahasa kita nggak ngopenin, nggak ngeroin orang gimana kayak ngeroin aja. Karena iya dia berangkat, dia kerja, pulang dia nyari nafkah buat anak istri sudah gitu kan. Yang orang itu kan rata-rata dia diam di rumah, dia lihat tetangga lagi bangun, dia liatin lama-lama muncul data dalam hati itu. Orang bisa membangun, kerjanya cuma begitu doang, mana tuh duit. Nah mulai
karena dia nggak punya kesibukan. Nah, ya iya. Kan kalau kata pengambil bagi masa-masa kayak begini, kata para pengamat politik, di Jakarta butuh orang susah, butuh orang miskin. Jadi nggak bisa di Jakarta itu diadakan orang miskin. Kenapa? Kalau nggak ada orang miskin, siapa yang mau bayar untuk demo? Demo katanya bayar orang punya kerja, nggak ada demo, dikasih duit. Kalau orang semua sibuk, ya susah kata dia. Maka masih dibutuhkan orang susah di sana. Ya, jadi kesibukan apa? Kesibukan aktivitas juga kesibukan hati. Hati kita ini sibukkan dengan kegiatan yang positif gitu kan, kita baca Quran, kita sholat. Nah, kalau hati kita kosong dan kesibukan itu, maka kita lihat orang lain udah muncul itu. Udah muncul. Ya jangankan yang nggak sibuk, yang sibuk sekalipun dalam lingkungan gitu, apa namanya, rekan kerja gitu kan, tetap aja. Bang ibaratnya mau kerja nih enak banget, teman master begitu doang untuk ngangkutin barang, atau misalnya kena ngiri sama apa, sama tukang kerja apa di atas doang, gajinya 100.000 sehari, gue kira kena juga ngangkut yang ada rasa gitu kan, ya dia kan enak katanya tukang diem aja, cuma nemplokin kita yang ngangkut capek gitu, yang ngaduk semen 40.000